Ini mungkin adalah pertanyaan yang paling sering ditulis di komen di video-video YouTube saya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak ya. Pertanyaannya adalah, halo, Ken kabare. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat, dan bersemangat. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pekerjaan saya di Belgia dan juga rumah di mana saya tinggal. Dua topik ini sebenarnya saling sambung menyambung. Tapi sebelumnya, saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan teman-teman di komen-komen di beberapa video saya itu. Daripada saya jawab satu persatu lewat komen, mendingan saya jelaskan sedikit di sini ya. Beberapa pertanyaan ini juga nanti ada hubungannya dengan dua topik yang saya sebutkan tadi, pekerjaan dan juga rumah. Saya berusaha menjelaskan sesuatu lebih banyak menggunakan visualisasi foto atau video. Karena kalau saya terus ngobrol sendiri, bisa-bisa nanti teman-teman bisa ketiduran ya. Jadi biar lebih menarik dan tidak membosankan, nanti saya akan selipkan beberapa slide foto atau juga video. Ini mungkin adalah pertanyaan yang paling sering ditulis di komen di video-video YouTube saya. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak ya. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Lurah sudah berkeluarga? Jawabannya, belum. Saya belum berkeluarga. Masih nunggu dipanggil audisi Take Me Out Indonesia. Nah, minta tolong, jadi kalau ada lagi yang menanyakan itu di komen, kalau teman-teman sudah tahu, minta tolong bantu jawab ya. Karena kalau saya jawab satu persatu, nanti di video lain ada lagi pertanyaan yang sama ya. Terus pertanyaan kedua, mungkin karena banyak teman-teman yang melihat video saya sebelumnya tentang rumah di mana saya tinggal ya. Jadi banyak yang komen, Pak Lurah, kamarnya banyak sekali, tapi kok tidak pernah kelihatan ada orang? Emangnya Pak Lurah tidur sendirian? Jawabannya adalah tidak. Saya tidak tidur sendirian, tapi ditemani oleh banyak sekali orang-orang berbeda setiap hari. Beneran, saya ditemani oleh banyak orang yang berbeda-beda setiap hari. Hei, jangan berpikiran yang lain-lain dulu ya. Karena kamar-kamar yang ada di rumah itu disewakan, jadi berupa penginapan. Banyak tamu-tamu yang menginap ke sini, biasanya menginapnya paling maksimal semalam. Karena rata-rata yang datang ke sini adalah pebisnis. Karena di kota di mana saya tinggal bukan kota tujuan wisata, melainkan kota bisnis. Jadi mereka datang, tidur, besok meeting, pulang ya. Jadi di rumah saya banyak ada yang menemani tidur, tapi yaitu tidur di kamar masing-masing. Itu juga salah satu alasan kenapa kalau saya di rumah tidak pernah kelihatan ada orang di dalam video. Ya karena kalau di Belgia itu sangat menjaga yang namanya privacy. Jadi saya tidak bisa ngambil video kalau lagi ada tamu. Teman pun kalau berkunjung ke sini, itu saya minta izin dulu kalau boleh mengambil gambarnya. Pertanyaan ketiga, tetap temanya tentang rumah. Pak Lurah, rumahnya besar begitu, emang siapa yang bersihin? Jawabannya saya sendiri. Mungkin banyak yang nggak percaya ya, tapi benar, saya yang membersihkan rumah setiap hari. Bersyukur sekali, sejak umur 14 tahun, saya sudah merantau ke kota, di mana saya bersekolah waktu SMP dulu ya, saya tinggal bersama Om. Jadi dari umur 14 tahun saya sudah mulai yang namanya mencuci baju sendiri, menyetrika baju sendiri, membersihkan setidaknya kamar sendiri ya. Terus semenjak itu sudah terbiasa yang namanya hidup mandiri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya, di Italia saya juga bekerja awal pertama kali memulai karir ya di bagian cleaning service. Jadi saya membersihkan kantor-kantor di kota Verona, Italia, termasuk toilet-toilet kantor itu. Jadi pekerjaan membersihkan rumah itu sudah menjadi kebiasaan. Di samping itu, di Belgia, untuk menyewa satu tukang bersih-bersih rumah, ongkosnya lumayan besar.
sekitar 10 euro per jam atau 170.000 rupiah per 1 jam. Bayangkan ya, rumah segede ini kalau dibersihkan mungkin perlu waktu berjam-jam. Berapa uang yang akan keluar? Nah, kalau saya masih bisa mengerjakan sendiri, hitung-hitung berolahraga, ya berapa uang yang bisa disimpan? Nah, uang itu bisa saya kumpulkan, bisa untuk membantu keluarga, bisa untuk dipakai juga nanti untuk hadiah giveaway misalnya ya, dan lain-lain. Jadi, berusaha kalau di Belgia itu meminim pengeluaran kalau kita masih bisa mampu mengerjakannya sendiri. Nah, sekarang balik ke topik utama tentang pekerjaan dan juga rumah. Kenapa saya bilang ini ada sangkut pautnya? Karena pekerjaan saya itu atau bisnis yang saya kerjakan di Belgia itu ya adanya di rumah sendiri, rumah di mana saya tinggal. Makanya banyak yang komen rumahnya besar, fasilitasnya banyak, ya karena bisnis ada di rumah itu. Kalau lagu dangdut kan ngomong mengenai cinta 5 langkah dari rumah ya. Kalau saya pekerjaan 5 langkah dari tempat tidur. Turun dari tempat tidur ke bawah, udahlah masuk ke lokasi kerja. Dan pekerjaan saya di Belgia itu apa sih sebenarnya? Pekerjaan saya adalah tukang pijet. Beneran tukang pijet? Iya, beneran. Kalau saya ketemu orang Indonesia, mereka nanya pekerjaan saya apa di Belgia, saya selalu jawab sebagai tukang pijet. Jarang saya menjawab sebagai pengusaha misalnya. Karena saya merasa sendiri pekerjaan utama saya ya tukang pijet. Tapi dengan bisnis sampingan seperti private spa, penginapan, dan juga event organizer. Sementara kalau saya ketemu orang Belgia di sini, saya selalu bilang kalau saya itu pemilik massage private spa dan penginapan. Kenapa? Ya hitung-hitung sebagai promosi. Siapa tahu ada yang berminat untuk dipijat atau rileks di spa atau mungkin menginap di sini. Dari karakter orang Belgia yang tertutup ini, muncul ide juga untuk membuka bisnis dengan partner bisnis saya orang Belgia, yaitu berupa private spa ala Bali. Artinya, mulai dari interiornya bernuansa Bali, pijatannya ala Bali, yang menerima tamu juga orang Bali, pemiliknya juga orang Bali. Ya, jadi orang kalau datang ke tempat ini, ke tempat bisnis saya itu, merasa seperti sedang setidaknya berada di Bali. Untuk melihat sekilas gimana sih private spa-nya Pak Lurah di Belgia, saya ajak tur ya sebentar melalui video dan juga foto-foto. Di sana nanti saya akan jelaskan beberapa tentang fasilitas, tentang harga, dan sebagainya. Ditonton terus ya. Private spa artinya spa ini tidak dibuka untuk umum, melainkan harus disewa secara private selama minimal 2 jam. Jika ada yang menyewa spa ini selama 2 jam misalnya, itu artinya orang lain tidak boleh menggunakan seluruh fasilitas di spa ini karena sudah disewa orang. Nah, seperti yang saya bilang di awal, orang Belgia itu sangat tertutup. Mereka rata-rata tidak mau bergabung dengan orang yang tidak dikenal. Makanya yang menyewa spa saya ini kebanyakan couple atau grup keluarga atau teman-teman. Untuk 2 jam sewa spa, kena biaya sekitar 1.600.000 untuk 2 orang. Kalau ada 1 orang ekstra, akan dikenai biaya sebesar Rp500.000. Dan kalau memakai 1 jam ekstra, juga dikenai biaya sebesar Rp500.000. Sementara kalau menyewa spa malam dari jam 7 malam sampai jam 11 pagi keesokan harinya, dikenai biaya sekitar Rp6.700.000. Fasilitas di spa yang bisa dipakai ada kolam renang dengan air hangat, jacuzzi, sauna, infrared sauna, steam bath atau hamam, dan juga ruang rileks. Tamu-tamu yang pernah datang ke spa, diantaranya Mr. Jan Jamon,
yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan Belgia. Beliau bersama istri menginap selama 2 malam. Juga ada Jonathan Benteke, salah satu pemain bola tim Wareham Zulte yang datang dipijet dan suka minta dibuatkan nasi campur. Ada juga Jack Schuppen, anak dari penyanyi legendaris Belgia dan juga pemilik dari Bobbejaanland Land, semacam Disneyland-nya Belgia. Dan masih banyak lagi. Di samping spa disewa untuk rileks, karena lokasinya yang unik dan indah, orang Belgia sering menyewa sebagai lokasi pesta, seperti pesta ulang tahun, pesta perkawinan, dan lain-lain. Pesta yang kami siapkan mulai dari untuk puluhan orang sampai ratusan orang, termasuk Festival Kesenian Bali. Video Festival Kesenian Bali bisa diintipin di channel ini juga ya. Nah, pesta terbesar yang pernah kami bikin sebelum munculnya Corona adalah The Secret Garden, di mana kami merubah spa menjadi diskotik. Itu pertama dan satu-satunya di Belgia. Tamu yang datang harus merogoh koceknya sebesar Rp8.500.000 per orang. Dan yang hadir sekitar 400 orang. Untuk pijetan ala Bali, biasa saya kerjakan sendiri. Juga dibantu oleh terapis dari Bali yang sudah menetap di Belgia. Tarif sekali masas sekitar Rp1 juta per 1 jam. Untuk kamar-kamar di rumah yang disewakan, tarifnya per malam sekitar Rp1.800.000. Itu hanya termasuk sarapan ala Belgia. Jadi, kalau tamu ingin menggunakan fasilitas di spa atau ingin dipijet, mereka harus membayar ekstra. Saya pun pernah diwawancarai oleh beberapa wartawan di Belgia, dan artikel tentang spa saya itu diterbitkan di majalah dan koran di Belgia. Termasuk satu artikel di majalah yang diterbitkan khusus dari KBRI di Brussels. Dan juga artikel tentang saya di salah satu sekolah di Belgia. Oke, semoga video tadi bisa sedikit menjawab rasa penasaran teman-teman, menjawab juga beberapa pertanyaan yang teman-teman tulis di komen. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tulis di komen lagi ya. Saya akan berusaha menjawabnya dan membuatnya sebuah video berupa satu topik biar tidak campur-campur. Oh ya, di episode berikutnya saya akan menjelaskan tentang Kenapa sih dipanggil Pak Lurah? Emangnya benar-benar lurah ya di Belgia? Oke, tonton terus ya. Channel ini jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng. Jadi jika ada video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa lagi ya. Salam sehat.